1A1222043. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Haloleo angkatan tahun 2022. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu bahan pangan hayati laut, yakni Selana semisensis, atau sering disebut dengan limpet Hawaii, atau orang-orang Hawaii sering menyebutnya dengan nama Ophihi alinalina. Organisme ini merupakan hewan yang endemik di Hawaii, artinya mereka hanya ditemukan di Hawaii, mereka tidak dapat hidup secara normal atau secara alami di tempat lain di bumi. Nah, pada video ini akan ada banyak penjelasan lebih rinci mengenai Selana semisensis atau Ophihi alinalina, mulai dari morfologi, klasifikasinya dalam takson, cara hidup, penyebaran, potensi, sampai manfaat kandungan gizinya bagi kesehatan. Oleh karena itu, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk pada bagian pertama. Secara morfologi, hewan ini memiliki kaki yang besar, berotot, berwarna kuning di bagian tengah, serta berwarna abu-abu kehitaman di bagian tepinya. Kepalanya berwarna putih pendek, memiliki sepasang tentakel yang berpigmen gelap di bagian belakang. Hewan ini juga memiliki cangkang yang pipih, di mana bagian luarnya berwarna hijau tua, sedangkan di bagian dalamnya berwarna putih keperakan. Bentuk cangkangnya hampir lonjong, dan puncaknya terletak agak lebih rendah dari bagian tengah. Ujung posteriornya terlihat sedikit lebih lebar, dan tulang rusuknya memancar dari tengah dan melampaui batas cangkang hewan ini. Selanjutnya adalah klasifikasinya dalam taksonomi. Sebelum itu, Selana semisensis ini memiliki sejarah yang cukup panjang. Spesies ini ditemukan oleh William Harper Pease, seorang ahli zoologi dan malakologi Amerika. Pada saat itu, hewan ini masih diperkenalkan dengan nama Patella semisensis Pease, tepatnya pada tahun 1861. Akan tetapi, nama ini tidak diterima dan berubah menjadi Selana H. Adams pada tahun 1869. Kemudian yang terbaru, pada tahun 2011, hewan ini diterima dan tercatat dalam World Register of Marine Species dengan nama Selana semisensis. Kemudian, dalam World Register of Marine Species juga tercatat klasifikasi hewan ini secara ilmiah, yaitu termasuk ke dalam kingdom Animalia, filum Mollusca, kelas Gastropoda, subkelas Patelogastropoda, ordo Archaeogastropoda, keluarga Nacelidae, genus Selana, dan nama spesies Selana semisensis. Selanjutnya, mengenai cara hidup dari Selana semisensis. Hewan-hewan dari ordo Patelogastropoda hampir seluruhnya hidup dengan menempel pada substrat berbatu. Selana semisensis sendiri menempati zona intertidal berbatu atau zona pasang surut yang berbatu dengan gelombang laut yang sangat kuat dan letak yang lebih rendah dibandingkan dengan spesies Ophihi yang lain di Hawaii. Mereka ditemukan menempel kuat dengan kakinya pada batu atau substrat keras lainnya. Mereka perlahan-lahan merayap di sepanjang permukaan batu, memakan alga, koral, krusta, dan mikroorganisme dari batuan. Jika merasa terancam, mereka akan menempel sangat erat pada permukaan batu, sehingga gelombang yang paling besar sekalipun tidak akan dapat menggerakkan mereka. Telah diketahui sebelumnya bahwa Selana semisensis merupakan hewan yang endemik di Kepulauan Hawaii. Hidup di zona pasang surut yang berbatu, serta ekosistemnya yang sangat rentan terhadap gelombang laut yang sangat kuat. Dalam survei beberapa dekade terakhir, hewan endemik Hawaii ini juga ternyata ditemukan di perairan pesisir Taiwan. Ini merupakan hal yang sangat tidak biasa. Sampai saat ini, bahkan belum dapat dijelaskan bagaimana spesies ini bisa berada di wilayah Taiwan, jika hanya melalui penyebaran larva secara alami melalui arus laut. Banyak yang menganggap bahwa larva tersebut mungkin terikut dengan kapal yang sering mengambil air di Kepulauan Hawaii setempat sebagai pemberat, dan mencapai wilayah Taiwan ketika air sebagai pemberat tadi dikeluarkan kembali ketika mereka tiba di pelabuhan yang ditentukan, yaitu pelabuhan di Taiwan. Hipotesis ini didukung dengan banyaknya data bahwa banyak jenis fauna laut yang telah diperkenalkan ke seluruh dunia melalui transportasi laut. Pengumpulan Ophihi sendiri bisa sangat berbahaya. Bahkan, ada pepatah di Hawaii yang mengatakan bahwa Ophihi adalah ikan maut. Ini
ini mengacu pada bahaya yang dihadapi oleh para kolektor. Apalagi pengumpulan opihi liar di Hawaii ini mayoritas dilakukan oleh perempuan, karena laki-laki biasanya memancing di perairan lepas pantai. Penangkapan opihi biasanya dilakukan dengan merangkak di atas bebatuan dekat pantai, berpegangan pada permukaan tebing yang terjal dengan tangan dan kaki mereka, sambil melepaskan potongan-potongan opihi dengan cepat. Pelepasan opihi dilakukan menggunakan pisau saat opihi sedang mencari makan, atau ketika tidak dalam keadaan terancam. Jika dalam keadaan terancam, ia akan menempel dengan kuat pada batu. Proses ini menyebabkan para pengumpul opihi harus menghadapi resiko yang cukup tinggi dan membutuhkan kehati-hatian yang lebih dalam mengumpulkan opihi ini. Hal ini kembali lagi karena geografi habitat opihi yang sangat beresiko, yaitu di daerah pasang surut berbatu yang terjal dengan gelombang laut yang kuat, serta pelepasannya dari substrat batu yang tidak mudah, karena hewan ini dapat menempel dengan sangat kuat jika dalam kondisi terancam. Selana senwisensis atau limpet Hawaii, atau yang orang Hawaii menyebutnya dengan Opihi alinalina, merupakan spesies yang berharga dan sangat penting secara ekonomi, dengan potensi tinggi untuk budidaya perikanan di Hawaii. Oleh karena itu, saat ini telah dikembangkan penelitian-penelitian mengenai prinsip-prinsip pengolahan berkelanjutan serta budidaya opihi untuk menjaga kelestariannya. Meskipun sampai saat ini, belum ada teknik budidaya perairan yang praktis untuk spesies ini. Berdasarkan hasil penelitian, secara keseluruhan budidaya opihi dapat dilakukan dan akan sangat bergantung pada kemajuan industri budidaya dan teknologi yang ada saat ini. Kemajuan ini harus dilakukan untuk mengembangkan metodologi untuk pemanfaatan yang lebih besar ke depannya, seperti pembesaran stok keukuran pasar, analisis ekonomi, dan rencana pengembangan bisnis untuk mendirikan peternakan opihi yang pertama. Bagi orang-orang Hawaii, kelompok keong laut endemik ini dianggap sebagai kerang paling berharga. Hewan ini digunakan sebagai bahan makanan dengan kandungan nutrisi yang kaya akan yodium dan bebas lemak, serta rasa yang lezat. Selain itu, hewan ini juga memiliki makna budaya bagi orang Hawaii. Mereka secara tradisional menggunakan cangkang opihi sebagai perhiasan, sebagai pupuk tanaman, dan sebagai alat untuk mengikis. Salah satu unsur penting yang ada dalam daging Selana senwisensis adalah yodium. Belum ada data mengenai jumlah pasti unsur yodium dalam daging opihi kuning ini. Akan tetapi, banyak penelitian melaporkan tingginya kadar yodium dalam spesies-spesies laut bertubuh lunak atau moluska, yang salah satunya adalah Selana senwisensis. Selain itu, zat gizi mikronutrien seperti vitamin dan mineral yang terdapat dalam daging Selana senwisensis antara lain vitamin B1, vitamin B2, B3, B9, B6, dan B12, serta natrium, magnesium, kalium, dan kalsium. Zat-zat gizi tersebut merupakan unsur-unsur yang penting bagi tubuh, karena dapat mencegah penyakit gondok, mendukung pertumbuhan otak janin, bayi, dan anak-anak, mengurangi resiko kanker, menjaga kesehatan dan fungsi organ tubuh, regenerasi dan perkembangan sel, mendorong proses metabolisme tubuh secara maksimal, dan mempercepat pemulihan penyakit. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai salah satu bahan pangan hayati laut, Selana senwisensis, spesies endemik di Kepulauan Hawaii. Semoga bermanfaat dan mohon maaf bila terdapat kesalahan. Sekian dari saya, wassalamualaikum